Udah langsung direkam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada partisipan yang sudah bergabung. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di Vicon kali ini. Iya. Sebelum memulai, panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berkumpul kembali melakukan video conference yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Ya, kali ini video conference bertemakan mengenai pembelajaran metode domino. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator saja. Apa sudah siap, ada moderator? Iya, sudah siap. Iya, mangga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami, sebagaimana telah diumumkan pada siang hari ini, tanggal 9 2020, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan diskusi yang mengangkat tema pembelajaran seru dengan domino. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Forum ini merupakan wadah untuk berdiskusi baik untuk guru, siswa, maupun umum. Insya Allah forum ini bermanfaat untuk kita dapatkan informasi yang akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga saya harap seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan dan tata tertib acara inti ini ya. Sebentar. Mohon ditahan. Host, apakah sudah muncul? Atau belum, masih? Sudah ada? Masih proses? Iya, sudah ada, mangga. Yang peserta dimohon menonaktifkan mikrofon selama Vicon berlangsung. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Yang ketiga, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya. Yang keempat, penanya akan dipanggil dan dipersilahkan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Yang kelima, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vicon jika tidak mengikuti tata tertib. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara pertama, Ibu Pipit Puspitasari, untuk menyampaikan materinya. Mohon maaf, profilnya belum. Nama profil pemateri adalah Pipit Puspitasari.
yang lahir di Subang pada hari Jumat tanggal Oktober. Mohon maaf diulang. Nama pemateri Pipari. Lahir di Subang pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 1904. Menikah pada tahun 2006 dengan Yoga Agustira. Tempat tinggal di Jalan Dukuh 2, RT 3, RW 8, Perumnas, Blok 6, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pendidikannya pernah di SD Negeri Perumnas 2 Subang tahun 1991 sampai 1997. Kemudian Negeri 4 Subang pada tahun 1997 sampai 2000. Dan di SMA Negeri 3 Subang pada tahun 2000 sampai 2003. Dan melanjutkan kuliah di Universitas tahun 2008 sampai 2012. Pengalaman mengajar marketing Putindo M2M Jakarta pada tahun 2003 sampai 2005. Tutor PAUD Mawar 6 Sukamelang pada tahun 2007 sampai 2008. Kemudian tutor PAUD Melati 7 Pesona Praja Cinangsi tahun 2009 sampai 2011 dan pengajar di SM Putra tahun 2011 sampai 2015. Pengajar SMA PGRI 1 Subang tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dan ada nomor telepon 0852 9495 3241. Emailnya juga ada 178@gmail.com. Hobinya menonton, moto hidupnya tetap tersenyum karena tersenyum satu kita menikmati hidup. Selanjutnya kami persilakan kepada pembicara pertama, ada Bu Pipit Puspitasari untuk menyampaikan materinya. Ya. Kompos, apa terdengar suara saya? Terdengar? Mangga. Silakan. Terima kasih Ananda Mesya sebagai moderator. Sesuaikan tadi tema kita tentang pembelajaran yang mengusung judul pembelajaran dengan menggunakan kartu domino. Insya Allah seru ya. Bentar untuk host, apa sudah ada di layar? Belum, masih proses Bu Pipit.
Belum proses juga di sini. Apakah sudah ada? Sudah ada, Pak. Pembelajaran dengan Kartuno. Pembelajaran seru, ada pun definisi dari pembelajaran dari para ahli. Untuk salah satunya dapat didefinisikan sebagai suatu proses oleh guru atau tenaga didik bantu murid atau peserta didiknya agar dapat belajar dengan baik. Tentu saja proses belajar ini dari satu materi atau satu bahasan, dari yang tidak tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, mungkin sampai dia ahli. Adapun pembelajaran seru adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan dengan menarik dan memberikan kesan tidak biasa. Jadi secara tatap muka untuk mungkin pembelajaran dengan kartu domino ini saya kurang paham untuk online, mungkin nanti di pas pembelajaran tatap muka di aplikasi. Apa itu domino? Kata domino berasal dari kata dominus, penguasa, tuan rumah yang memiliki. Domino kadang disebut gaple atau gaple atau semacam permainan kartu generik. Di Indonesia biasanya berbentuk kartu kecil dengan berukuran 3 x 5 cm, berwarna dasar kuning putih, terdapat endol-endol yang bulat-bulat yang berfungsi sebagai suatu simbol arti angka. Adapun kartu domino itu seperti ini, sering ditemui itu 98. Masing-masing endol memiliki 8. Jadi yang tidak ada endol 8 buah. Endol 1 itu 8 sampai 6 itu ada 8. Sehingga dari sampai 6 itu ada 7 lambang, maka 7 untuk kali 8 berarti ini ada 7 simbol dengan masing-masing 8. Pembelajaran tentu kita harus membuat dulu kartu domino itu. Yang pertama menentukan materi apa yang bahas, karena saya kebetulan mata pelajaran matematika. Di sini saya akan mengambil tema materi logaritma. Yang kedua menentukan peran angka atau simbol sebagai jawaban. Jadi tiap jawab harus sama. Sebanyak misalkan kita ambil 8 itu harus sama. Menulis rancangan jawab masing-masing jawaban atau simbol dengan ditambah 1. Jadi di sini saya putuskan akan mengambil 7 jawaban ditambah, harus menyiapkan 8 jawaban yang sama untuk tiap simbol. Nah, setelah menentukan materi, kita membuat banyak kartu itu. Bagaimana membuat rancangannya? Kita rancang dengan sigma ini jumlah dari 1 sampai dengan yang kita akan buat sebanyak berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah
7. 28 kartu. Tulis dan tempel menutupi itu boleh ini dengan kertas untuk menutupi kartu kita sediakan atau kita siapkan. Belajar dengan kartu domino. Karena ini dilakukan, saya kurang misalkan harus dengan online itu seperti apa. Tapi kalau untuk tatap muka, tentu saja ruang kelas harus ditata sedemikian membentuk sebuah lingkaran, artinya ngariung gitu. Kalau bahasa kitanya, kita buat ditata sedemikian rupa. Pelaksanaan pembelajaran boleh berkelompok, karena dalam satu tas domino ada 2 simbol, berarti 2 soal harus selesaikan. Kenapa harus berkelompok? Misalkan yang lain mencari jawaban, ini nilainya berapa, sudah disiapkan jawaban, mendapatkan kemenangan bersama. Atau dilakukan mandiri, jadi sendiri menentukan angka apa saja, berapa saja yang dia punya. Lalu setelah menentukan kelompok, kartu domino diacak. Kalau di sini disebutnya dikocok ya. Jadi boleh mengacak dengan cara bagaimanapun. Lalu apa nampak Ibu host, Bu Dina? Contoh. Boleh. Terima kasih. Dibagikan secara, kita main misalkan dengan 28 kartu. Kelipatan 28 itu berapa? 7 bisa. Untuk 2 orang bisa. Untuk bisa. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan dilakukan, ini biasanya 4 orang. 1 orang mendapat 7 kartu, otomatis kali 2 14 soal. Tapi lebih baik kalau misalkan lebih banyak, kita banyakkan saja, jadi 7 orang, supaya tiap-tiap orang 27 itu 4, tiap-tiap orang mendapat 4 berarti 4 kali 2 dia memperoleh 8 buah yang harus dia selesaikan. Nah, contoh pembelajaran dari matematika, karena saya mengajar matematika, kita ambil materi logaritma. Materi logaritma yang kita pilih itu tentunya berhubungan pula dengan eksponensial, akar, pangkat, atau campur dengan linear, tidak apa-apa. Persamaan linear juga tidak apa-apa, baik lebih tepatnya satu variabel mungkin ya. Lalu yang kedua, membuat kartu domino. Di sini saya menentukan nilai yang jawabannya 0 dengan 6 sampai dengan 6. Antisipasi untuk kita, karena kertas yang saya gunakan kebetulan kertas label, kertas tempel seperti ini. Antisipasi supaya kita tidak terpengaruh dengan endolnya. Oke, 5 kita jawab 5 aja deh, jadi akar 5. Atau 10 pangkat 5, supaya jawabannya 5. Jangan, hindari hal seperti itu. Kita tutup semua endol dari masing-masing kartu, tutup semuanya rata sampai tidak nampak dan tidak terlihat, agar kita tidak terpengaruh nilai. Jadi akan ada bayangan, kalau kita terpengaruh nilai, nanti karena anak pasti ada yang berpikir dan cerdas, itu jawabannya pasti 5. Jadi itu kita acak saja. 5 jangan 5. Di sini akar 4 boleh, log 10 boleh, 100 boleh gitu. Jadi kita tutup rata semuanya saja agar tidak terpengaruh. 5 ya harus 5, 2 ya harus 2. Seperti itu. Nah, setelah itu menuliskan dan menempelkan kartu, menempelkannya, melaksanakan pembelajaran, pemberian poin. Nah, adapun rancangannya, karena saya akan buat 7, 0 sampai dengan 6, maaf, yang jelas, ini akan saya
berikan nilai 0, itu ada 10 kali 0, 0 per X, 100 per 0, atau kita ambil contoh 6, 6 itu ada 2 log 64, boleh yang ada kekeliruan, akar 36 itu 6, nah kita masing-masing buat 8 persoalan yang sama dengan nilai 0, 8 nilai 2 permasalahannya diselesaikan dengan sama dengan 2, 8 juga soal 3, 4, 5 sampai 6. Nah, setelah itu pasang-pasangkan dari 00, 01, 02 sampai 06, 11 sampai dengan 16, 22, 23 sampai 2, lalu 33 sampai dengan 36, 44, 45, 46, 55, maaf, maksud 5 di sini 56, lalu 66. Nah, setelah kita buat, kita bermain, kita melakukan penilaian. Nah, adapun penilaian nantinya, nah, kita boleh menilai dari 80 sampai 100, 70 sampai 100. Cara menentukan yang pemenangnya, yang dapat nilai 100 itu bagaimana? Yang pertama tentu saja yang habis. Yang habis soal di tangannya. Yang habis, yang beres, yang sudah tidak bersisa. Tapi bagaimana yang bersisa? Kalau semuanya bersisa, lihat, nilai tertinggi itu nilai orang dengan nilai terendah. Nilai terkecil itu yang menang dan mendapatkan 100, dia itu bersisa. Jadi kalau dia bersisanya di sini misalkan 1 dan 2, berarti jumlahnya 3, yang lain ada 6 dong, berarti atau 6 dan 0, di sini tidak ada kosong, 6 dan 0, tapi dijumlahkan itu 6 ditambah 0, 6, tetap saja dia yang salah, yang kalah. Kalau isi di bagian atasnya saja. Jadi siapa pemenangnya itu ditentukan, yang pertama itu yang habis tentu saja yang menang. Kedua, jika semuanya bersisa, berarti yang bersisanya itu yang lebih kecil nilainya itu yang jadi pemenangnya. Jadi di sini juga taktik juga cara menurunkan nanti saat bermain. Nah, mungkin seperti itu. Ada tambahan lain, karena saya tadi mengambil tema logaritma, jadi untuk tadi yang sudah saya buat nilainya 0 ada 8. Nah, di sini 00 ini. Mudah-mudahan nampak ya, di sini akan saya bacakan. Ini adalah 10 kali 0 dan 0 per X. Jadi dibagi berapapun itu nilainya 0. 0 dibagi 1000, 0. 0 dibagi 1 juta itu 0. 0 dibagi seaham itu 0. Tapi kalau misalkan 1000 dibagi 0 itu baru tahingga. Lalu 100 dibagi 0 itu tahingga. Seaham dibagi 0 itu tahingga. Jadi kalau atasnya 0, di bawahnya bilangan itu 0 nilainya. Oh, di sini ada 2 log 32. 2 log 32 itu dia logaritma itu kalau saya pribadi ujung pangkat ujung sama dengan tengah. Otomatis 32 itu tengah. Ujung-ujungnya itu berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? 2 kali 2, 4 kali 2, 8, kali 2, 16, kali 2, 5. Berarti 2 pangkat 5. Berarti 2 log 32 itu sama dengan 2 pangkat 5, ujung pangkat ujung sama dengan tengah, 32. Berarti ini nilainya 5. Sedangkan ini 5 log 625, berarti 5 pangkat berapa yang hasilnya 625. Jadi si anak suruh berpikir, mengeluarkan kartu, dia pikir dulu ini angka berapa sih yang dia punya. Nah, saya di sini akan coba bermain kartu. Cara permainannya boleh
pengajarnya ya atau diundi, ibu pengen si A dulu mengeluarkan kartunya. Keluarkan kartunya, keluarkan kartu, misalkan yang ini. Di sini ada log 100 pangkat 2, 10 pangkat 2. Dia harus ngeh dulu itu berapa ya gitu. Tapi kalau dia tidak ngeh juga nggak apa-apa, yang penting selanjutnya itu berapa sih ya kan gitu. Berarti di sini log 100 pangkat 2 itu 4, 100 per 25 itu 4. Berarti ini seri. Jadi kalau sama nilainya itu seri 4, berarti yang lainnya harus mengikuti. Nanti dia harus ada nilai 4 yang turun gitu. Jadi selanjutnya misalkan nilai dia turun, nilai 4 dia turun, di sini ada 2 dan 4. Otomatis yang lain cari. Itu apa? Siapa yang harus dia turunkan? Angka berapa, simbol berapa yang harus dia turunkan. Begitu selanjutnya, kita juga harus memperhitungkan siapa pertama, siapa yang memulai duluan. Kita tentukan, boleh dengan menyebutkan, saya ingin nilainya yang 0 turun. Jadi mereka mencari siapa yang 0 turun. Selanjutnya putar ke kiri atau putar ke kanan untuk giliran berikutnya. Bagaimana untuk yang tidak memilih angka yang ada di bawah? Itu dia bilang lewat. Jadi saya lewat karena tidak ada angka itu. Nah, itu dia akan menumpuk apa kartunya. Kartunya akan menumpuk, otomatis dia banyak, yang lain habis. Nah, itu khusus untuk saya mata pembelajaran matematika. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semua, dan memotivasi siswa lebih kreatif, lebih senang belajar, lebih memberikan lagi cara pembelajaran yang menarik. Mudah-mudahan menjadikan salah satu pembelajaran yang menarik untuk siswa. Terima kasih, silahkan Ibu Dina, moderator. Oh ya, Ibu Mesya, Ananda Mesya, silahkan. Ya, terima kasih ke Ibu Pipit atas paparannya yang begitu menarik dan juga seru ya. Berarti kesimpulannya sebelum bermain tuh harus dihitung biar hasilnya kita juga nggak kalah gitu kan. Kini tiba saatnya kita masuk tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Langsung saja kita mulai ya sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada hadirin. Ya. Iya, sambil menunggu pertanyaan dari para partisipan, saya ingat dahulu untuk mengisi link presensi yang sudah di-share di kolom chat. Mangga untuk diklik saja, lalu isi biodata formnya. Terima kasih. Ibu boleh bertanya, apa Ibu juga suka main kartu domino? Kalau untuknya pernah, untuk iseng saya pernah main. Ini biasanya emang asik untuk berkumpul teman atau keluarga. Tapi dulu saya main dengan teman ya. Jadi kalau misal kalah itu pakai bedak atau pakai Coret-coret gitu. Ya, dicoret-coret dengan yang biru itu. Nanti ada yang saya lupa, ada yang tutup gitu. Jadi kalau yang di akhir itu tutup, dia habis gitu ya. Otomatis dia pemenangnya dan yang lain tinggal hitung
dia tinggal sisa berapa. Misalkan ada yang seperti ini, sisanya kosong dan 2, dia 2. Yang satu berarti 6, yang satu 6, dia juga 6. Tapi dia punya lagi kan satu lagi. Misalkan endolnya yang 1 dan kosong, jadi 7 dia. Berarti 7 ini yang kalah. Jadi 7 ini yang kalah. Jadi yang tadi nutup itu kartunya habis. Jadi yang habis duluan permainan otomatis dihentikan. Yang habis duluan permainan otomatis dihentikan, tidak berlanjut lagi. Tinggal sisa kartu. Jadi sisa kartunya ini berapa? Oke, ini nilainya endolnya 6 dan tadi misalkan ada 1 dan kosong berarti 7. Tadi si A misalkan, si B itu 6. Berarti otomatis dia tidak agak menang, satu misalkan 2. Jadi dia tidak terlalu kalah. Jadi yang ngocok dan diberi oleh si pemenang, si penguasa yang habis, yang bersisa 7. Nah, gitu. Biasanya dicoret mukanya gitu, pakai yang biru laut ya. Pakai bedak. Oke, baik. Ada yang bertanya dari Ainur Aini. Terima kasih pemaparannya. Yang saya mau tanyakan, apa ini bisa diberikan kepada anak di bawah usia SMA, misalnya untuk anak pada usia dini, dan bagaimana pengaplikasinya? Oke, ini kebetulan kakak saya dan rekan di PAUD dulu, jadi saya sempat mengajar, sangat menyenangkan dengan anak-anak usia dini. Tentu ini bisa, kita misalkan temanya warna. Warna itu banyak, tapi alihkan dengan bentuk persegi. Jadi persegi diwarnai merah, ada persegi diwarnai kuning, segitiga diwarnai warna-warna lain. Jadi pengalihan berpikirnya itu dari warnanya, pengalihannya itu dari bentuknya, enggak dengan kotak. Misalkan kita samakan ya warnanya dengan pengenalan, tapi kita tentukan, kita harus menentukan dulu berapa bangun bidang ruang yang kita, bidang datar yang kita ambil. Misalkan kita bawa segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi, tapi dengan warna yang berbeda. Jadi anak jangan ke persegi panjang atau segitiganya, tapi lebih ke warnanya. Warna merah nanti dengan warna merah lagi turun. Misalkan ini warna merah dengan warna merah lagi turun. Ini warna merah ya, misalkan yang kedua ini. Dengan warna merah lagi. Misalkan ini kuning, biar kuning di sini persegi, tapi ini berbentuk segitiga, asal warna kuning dia tempelkan lagi. Nah, cara pembuatannya apa? Harus 8? Tidak harus 8. Misalkan kita akan membuat hanya 4 item saja. Misalkan dengan persegi, apalagi ya, segitiga, lingkaran, dengan persegi misalkan dengan warna-warnanya yang sudah ditentukan, berarti kita akan membuat berapa? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dikali 2. Jadi soalannya 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, berarti 10 kartu dengan persoalan ada 4. Jadi seperti tadi saya bikin 7 tambah 1, berarti saya harus masing-masing harus 8 soal. Sekarang 4 berarti 5 soal, banyaknya kartu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, itu banyaknya kartu. 1 tambah 2, 3, 4 berarti 10 kartu. Soal yang harus dibuat masing-masing 5. 4 tambah 1, 5. Berarti 5 kali 4 ya 20. 20 persoalan nanti digabungkan begitu. Jadi bisa, boleh dengan misalkan binatang, binatang serangga, jenis serangga, jenis reptil, terus unggas, dan yang berkaki 4 gitu boleh.
Jadi boleh temanya apa saja. Selanjutnya Ibu Ai atau Teh Ai di sini puas dengan jawabannya. Nanti kalau misalkan ini boleh chat atau bertemu, karena tiap hari juga kita bertemu. Ya baik, Ibu ada yang bertanya lagi dari Fajar Handika. Assalamualaikum, saya Fajar Handika, izin bertanya, Ibu pemateri dapat ide pembelajarannya dari mana? Ada historikah? Waalaikumsalam. Untuk Ibu sendiri, saya sempat mengajar di salah satu sekolah. Waktu itu anak teknik masuk kelas, mereka sedang asik main kartu. Saya kira itu sedang berjudi, ternyata iya berjudi, tapi bukan dengan uang. Jadi yang kalah itu yang menang, dan itu permainan yang saya lihat itu domino gitu. Jadi saya punya ide, saya juga pernah baca, dan bukan baca ya, saya pernah waktu itu pelatihan P4TK di Yogyakarta, pas berbagai macam alternatif pembelajaran itu ada ya, salah satunya itu. Karena pernah melihat juga ada domino, pembelajaran dengan domino, saya saat mengajar di salah satu kelas di sekolah yang saya pernah mengajar, ada anak-anak sedang bermain. Oh ternyata permainannya kartu domino. Udah saya putus, oke, kita main kartu domino besok gitu. Jadi saya punya inspirasi dari sana. Pengalaman. Puas, Fajar Handika. Jawabannya udah ini ya, udah jelas. Jadi dari pengalaman sendiri saat mengajar, jadi untuk saya, ya inspirasi itu datang tidak hanya dari guru ke murid, tapi anak didik pun sangat menginspirasi untuk para pengajarnya. Ya. Baik, para hadirin, kalau ada yang mau bertanya, bisa ditanyakan. Ya, di sini saya juga ada contoh ya untuk pembelajaran lain mungkin. Ini yang singkat-singkat saja. Ada rancangan lain? Apakah ada di layar? Masih proses Bu Pipit. Sudah Ibu, sudah ada. Oke, ini untuk yang tadi. Jadi saya ambil 7 simbol, 0 sampai dengan 6. Karena saya ambil 7, maka tiap-tiap simbol itu harus ada 8. 7 tambah 1 itu 8. Jadi masing-masing harus ada 8. Dan banyaknya itu 1 tambah 2 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7, ini walaupun angka 6 tapi ini 7 simbol ke-7, berarti 28 kartu. Nah, setelah itu rancangannya seperti tadi, 00, 01, 02, 03 sampai 06, 11, 12, 13 sampai 16, 23 sampai 26. Ini untuk pelajaran yang sudah dibahas tadi. Sedangkan untuk misalkan IPA, entahlah itu ini IPA kelas berapa, atau boleh dipakai untuk pendidikan anak usia dini dengan gambar mungkin ya. Di sini ada buah, sayur, unggas, dan serangga. Jadi ada dari tumbuh-tumbuhannya, ada dari hewannya. Kita ada 4 simbol. Buah, sayur, unggas, serangga. Ada 4, berarti masing-masing harus 5 simbol itu harus ada. 1, 2, 4, 5. 5 simbol itu harus ada. Banyaknya kartu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, jadi ada 10
10 dikalikan 2 ada 20 pembahasan. Nanti di sini ada buah dengan buah, jadi lalu buah dengan sayur, buah dengan unggas, buah dengan serangga. Jadi buah dengan sayur, buah dengan unggas, buah dengan serangga. Di sini nanti selanjutnya ada, karena yang sudah terpakai, ada sayur dengan sayur, sayur dengan unggas, sayur dengan serangga. Lalu dibuat juga dengan unggas, unggas dengan serangga, terakhir tentu saja serangga. Maaf koreksi bila salah. Nah, misalkan untuk IPS bagaimana? Kita bagi menjadi, misalkan ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya. Kita cantumkan kota-kotanya di sini, atau kota kabupaten juga kita tinggal pasangkan. Berarti karena ada 1, 2, 3, 4, 5 sih, maka kita buat 6 soal di tiap-tiapnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 soal di tiap-tiapnya. Kurang lebih seperti untuk mata pembelajaran lainnya mungkin ya. Ini bisa menjadi inspirasi untuk kita nanti insya Allah tatap muka dan semuanya dalam keadaan sehat, kita bermain dengan domino, ambil positifnya, yang negatifnya buang saja jauh-jauh. Seperti itu. Ya baik, ada yang bertanya lagi dari Dia Nur Sofiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via. Mau bertanya, domino ini bisa diterapkan pada pelajaran biologi? Oke, pada pelajaran biologi tentu sebisa. Misalkan kalau biologi berarti kita harus menentukan materinya dulu. Misalkan tentang kalau tidak salah ada kingdom yang namanya gitu ya. Terus ada di bawahnya itu apa, di kingdom itu apa aja. Tapi dengan catatan, misalkan kita ambil 4 simbol, berarti tiap-tiap simbol harus ada 5. Kingdomnya itu misalkan ada 5 tidak, untuk ininya ada 5 tidak, untuk yang lainnya ada 5 tidak, masing-masing ada 5. Nanti dari 5 itu masing-masing simbol ada 5. Nanti dipasang-pasangkan gitu. Dari kingdom kita ke yang lebih bawahnya, kalau tidak salah sampai apa, ya kurang mengerti juga. Misalkan itu yang akan kita ambil, itu bisa saja. Nanti dibuat, tentu saja di tulisan ini utuhnya, kita tutup dengan label. Maaf, di sini saya menggunakan membeli atau kartu gaple yang ada di pasaran. Kreatif pun bisa dibuat, asal belakangnya tidak ada apa-apa gitu. Misalkan dengan kertas karton boleh, nanti ditutup, tidak perlu ditutup. Kalau misalkan kita buat, tinggal tulis di sini termasuk kingdom apa aja gitu, di bawahnya kingdom apa gitu. Nanti ditangkan pas pada pelaksanaan permainannya. Saya rasa semua mata pelajaran itu bisa menggunakan domino. Seperti itu. Terima kasih untuk yang bertanya pada Ibu Via, Teh Ai yang sudah bertanya. Ya boleh, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi. Mas tuh 7 menit lagi ya. Semoga melalui Vicon ini kita dapat saling membagi ilmu, tentunya untuk
kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan menciptakan anak-anak bangsa yang lebih lagi dari para pengajarnya. Tentu saja dalam segala hal, baik itu akhlak ataupun pengetahuan. Ya, baik dari Ibu Fia Nur Sofiati. Terima kasih katanya Ibu. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan, maaf ya saya pelajaran biologi mungkin agak-agak lupa apa saja yang harus tapi tidak jauh dari IPA mungkin ya, tadi dengan golongan hewan, tumbuhan, boleh itu dijadikan permainan. Tentu saja yang bermanfaat sehingga materi yang kita ajarkan. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya Ibu, sama-sama. Ada lagi Ibu yang nanya dari Ibu Fitrah Mitamrin. Saya tidak dari awal, apakah bisa minta PPT atau PDF-nya? Oh ya, mangga nanti dikirimkan Ibu. Ya. Ya Dan betul. Ya. Ada dari Ibu Fia lagi, katanya Ya. golongan bakalan seru ya? Ya, bisa jadi golongan darah juga akan seru itu. Tapi harus nanti misalkan ciri golongan darah A, B, O, kalau nggak ya itu harus tiap-tiapnya. Maaf ya Ibu, suara adzan dulu.
Maaf ya, tadi karena ada azan dulu dan emang kebetulan masjid sangat berdekatan sekali. Kepada Ibu Moderator, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Silahkan. Suara azan menandakan kita harus berakhir pada fikon ya. Para hadirin sekalian, tanpa terasa pertemuan kita pada sore ini telah sampai pada pukul 15.00 ya. Waktu Indonesia bagian Barat, artinya sudah selesai pada waktunya. Tidak bijak bila kita masih terus melanjutkan kita hari ini. Demikianlah acara Fikon kali ini yang membahas pembelajaran dengan kartu domino. Kami mengucapkan kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Fikon kali ini. Akhir kata, saya moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam Fikon lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Moderator dan kepada Ibu Pemateri yang sangat menarik sekali pembelajarannya. Semoga saya nanti bisa mengaplikasikan juga media pembelajaran dengan menggunakan kartu domino dan bisa lebih excited lagi gitu ya peserta didiknya, karena dengan menggunakan pembelajaran media-media yang lebih menarik, pastinya mereka juga jadi antusias gitu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore dan azan sudah berkumandang, waktunya sudah harusnya sholat asar. Terima seluruh partisipan yang sudah bergabung, diingatkan kembali bagi yang belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi di kolom link chatnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Rabu lusa ya, dari SMA PGRI 1 Subang. Terima kasih, mohon maaf jika kurangan dan salah-salah kata serta sikap yang kurang berkenan di hati partisipan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.